Profesor Bimo Rizky Samudro. Pak Bimo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Prof. Prof, Pagi, kalau memang ya, ini ada Pak. rencana untuk merubah desain pelaksanaan program koperasi Desa Merah Putih begitu ya, perubahan seperti apa yang memang harus dilakukan, Prof? Baik, yang pertama selamat pagi, terima kasih Pak Zaini ya dan juga pemirsa sekalian. Jadi kalau kita ditanya untuk diskusi berkaitan dengan apa yang harus dirubah, Ya. ini yang pertama adalah sebenarnya pemerintah ini kan melihat begini. Jadi ketika investasi itu di pool di Danantara gitu ya, ini Ya. yang namanya koperasi ini kan lembaga keuangan yang menyalurkan dari istilahnya dari investasi tadi bagaimana bisa produktif ya ke Ya. masyarakat. Nah, yang pertama saya rasa kita melihat dulu dari sisi target, kemudian caranya ini untuk bisa turun ke masyarakat seperti apa. Artinya bagaimana akses kemudahan untuk misalnya masyarakat meminjam untuk kegiatan produktif, Ya. gitu ya. Kemudian bagaimana pula masyarakat ini sektor-sektor apa saja yang kemudian ada prioritas gitu ya, sehingga bisa lebih tepat sasaran. Ini dari sisi ini ya, dari sisi yang demand-nya ya. Tapi Ya. dari sisi pengelolaan, Pak, ini juga menjadi perhatian. Nah, berarti bagaimana pengelolaan untuk koperasi ini bisa berjalan dengan lebih istilahnya lebih akuntabel ya, lebih terukur, transparan juga gitu ya. Karena selama ini kan ada semacam pelatihan khusus untuk Manajer koperasinya. pengelolanya. Ya. Ya, tapi kan apakah itu tepat dengan Sudah ada penguatan manajemennya atau belum Ya. begitu maksudnya? Betul ya, Ya. betul. Lebih ke situ saya sih. Ya, tapi secara kalau umum ya. disampaikan oleh Prof tadi, berarti ini kan memang harus ada perbaikan dari sisi model bisnisnya seperti apa begitu, Pak Bimo? Iya, gimana? Model bisnisnya harus seperti apa begitu ke depannya? Iya, saya rasa gini, dana ada, modal ada, Ya. kan? Sudah lewat tadi. Ini tinggal bagaimana, pertama prioritas sektor-sektor mana yang mau dituju oleh koperasi ini, Ya. dan kemudian juga caranya agar masyarakat juga memilih ya, masyarakat juga memilih mana yang lebih reliable untuk dia punya akses meminjam untuk usaha mikro gitu ya, untuk mengembangkan kegiatan produksi mereka gitu ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kalau sekedar ini masyarakat milih, wah udah mending aja yang koperasi yang lain, atau mending ke BPR atau mending yang lain kan gitu ya. Nah, ini yang perlu cermati lagi oleh Kopdes Merah Putih, tidak sekedar kemudian ini program pemerintah ada pemaksaan, ada harus begini gitu. Enggak, tapi juga secara rasional masyarakat juga disuguhkan dengan opsi yang lebih menarik gitu ya, lebih mudah untuk aksesnya gitu. Menurut saya seperti itu. Prof, tapi kan koperasi itu kan bukan hanya sekedar simpan pinjam ya, Prof ya. Tapi kan juga bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal ataupun hasil dari daerah bersangkutan, misalkan pertanian, peternakan atau lain sebagainya begitu ya. Nah, sudah ke arah sana belum sebenarnya, Prof? Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal, bagaimana prioritas itu tepat sasaran dalam artian sektor mana yang mau diprioritaskan. Bahkan disesuaikan dengan daerahnya begitu, daerah tempat koperasi itu ada begitu ya. Ini tadi menyampaikan kalau kearifan lokal. Berarti mapping ini perlu, Pak. Dalam arti tahu ya, dan tadi dari sisi pengelolaan yang tahu daerah setempat adalah pengelola dari daerah-daerah masing-masing kan gitu. Nah, ini juga perlu ada tata kelola yang tidak sekedar memaksakan dari pusat mintanya seperti ini gitu ya. Sementara daerah ternyata di lapangan berbeda. Kondisinya begitu. Ya. Betul. Misalkan dari pusat ada sinyalir kebijakan koperasi Desa Merah Putih ini seperti supermarket lokal misalkan begitu ya, menjual barang-barang seperti itu. Tapi sebenarnya punya kearifan lokal, mereka punya hasil pertanian yang bisa dieksplor lebih jauh oleh koperasi begitu ya untuk kesejahteraan masyarakat. Misalkan begitu ya. Iya aja. Dan juga kita harus memperhatikan juga karakter masyarakat ini seperti apa. Nah, arti bukan karakter sekedar dia memproduksi apa, tapi juga bagaimana aksesnya gitu. Jadi artinya masyarakat ini bisa tertarik untuk memilih opsi, saya mau artinya pinjam di Koperasi Merah Putih untuk kegiatan produksi saya seperti apa. Itu juga perlu dicermati. Kan beda-beda, Pak, karakter masyarakat
Setiap daerah beda-beda begitu. Betul. Ya. Nah, ini kan jika memang tujuannya adalah untuk masyarakat begitu ya, lebih memberdayakan masyarakat ke depannya, tidak hanya simpan pinjam atau menjual barang begitu. Ini kan perlu pengelolaan yang profesional. Nah, sejauh ini kan sudah ada pelatihan bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Nah, dengan adanya manajer-manajer yang nanti dikirimkan ke koperasi bisa dikelola secara profesional, menurut Pak Bimo bagaimana? Ya, ini juga menjadi PR lagi ya Pak ya, ketika beberapa pemerintah ini kan top down ya, model MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat. Nah, kadang ini ya kalau tidak diperhatikan menjadi dalam tanda petik ladang ini ya, ladang kepentingan ya, artian jadi bukan terus sasarannya artinya kepada bagaimana pelatihan manajerial yang baik, tapi kemudian ini teman saya masukin sini nih, teman saya dilibatkan, ini menjadi kronis ya membuka celah lah penyelewengan begitu ya. Betul. Ini yang juga perlu diperhatikan, dan mohon maaf Pak, bukan saya tidak menyukai proses pelatihan dalam artian kedisiplinan ala militer dan seterusnya ya, tapi menurut saya ya proporsional lah ya, bahwa ini kan tata kelola manajerial. Ya, lebih pada penguatan manajemennya begitu, kemampuan di sana. Betul. Ya. Nah, ini kan Pak Purbaya sempat menyampaikan bahwa dalam perjalanannya ternyata ada beberapa pihak yang membuat sesuatu yang tanpa sepengetahuan dari presiden. Jadi presiden ingin ada perubahan desain pelaksanaan. Ini sinyal apa ini yang kalau Pak Bimo tangkap dari pernyataan Pak Purbaya itu? Iya, tadi kembali ke diskusi sebelumnya ya, kita menyampaikan bahwa beberapa program pemerintah ini sebenarnya maksudnya baik ya, tujuannya baik, tapi ketika dia menjadi program yang khusus, yang spesial, kemudian menjadi ladang kepentingan. Ya, apalagi skalanya besar begitu ya. Rent seeking ya, memburu rente gitu. Ini kemudian bukannya kearifan lokal, dalam arti kearifan lokal benar-benar yang memang meningkatkan pertumbuhan masyarakat atau ekonomi masyarakat, tapi justru malah kearifan lokal yang dimanfaatkan oleh raja-raja kecil di masing-masing ini untuk kemudian dia yang mungkin ini disebut sebagai oleh Pak Purbaya sebagai mereka dalam tanda petik main sendiri nih di daerah, di masing-masing spot-spot di daerah-daerah itu. Mungkin itu ya. Kita bisa. Nah, ini kan pemerintah juga punya target mendirikan koperasi sekian ribu begitu ya. Pak Presiden sih meminta 30 ribu sudah bisa beroperasi pada Juli ini. Nah, banyak yang menilai bahwa fokus pemerintah lebih kepada mengejar target pendirian, bukan pengoperasian yang lebih profesional. Itu bagaimana menurut Pak Bimo dengan komentar seperti itu? Ya, memang kalau dari sisi ini kan jangan sampai begini Pak. Tadi kita mapping juga sektor-sektor mana yang mau dituju, daerah mana dengan karakter seperti apa, gitu kan. Nah, kita perlu lihat juga jangan sampai tadi masif didirikan secara kuantitas, tapi ternyata itu hanya untuk memenuhi permintaan tadi kepentingan lokal yang seperti MBG. Jadi SPBG didirikan karena memang ini kepentingan kroni lokal dan ada pemburu rente di situ begitu maksudnya Pak Bimo? Betul. Ya. Itu kalau, Nah ini kan juga ada kritik dari masyarakat ya. Beberapa koperasi ternyata tadi juga pendengar kita memberikan masukan juga didirikan di tempat yang ternyata jauh dari pemukiman atau pusat ekonomi masyarakat, ada yang dekat dengan hutan atau lain sebagainya begitu ya. Meskipun Pak Menteri Koperasi mengatakan bahwa jumlahnya tidak sebanyak koperasi yang sudah berdiri. Nah, itu bagaimana evaluasi Pak Bimo soal itu? Iya, balik ke tadi Pak. Jadi benar yang tahu tadi Bapak menyampaikan, Pak Zaini menyampaikan kearifan lokal ini penting untuk mengerti karakter masyarakat sehingga tepat sasaran. Tapi kalau kemudian di mapping ternyata ada yang ekstrim ini kan lucu juga. Misalnya kok ditempatkan di daerah yang jelas itu tidak jauh dari akses masyarakat begitu. Akses masyarakat, dan juga jadi pertanyaan questionable juga. Lu taruh di situ buat apa gitu? Jangan sekedar tadi memenuhi kuantitas tadi, dan itu ada proses, ada kepentingan antar mereka. Nah ini menjadi masalah kan gitu ya. Ini masyarakat juga bisa menilai nih. Udah bisa menilai sendiri gitu, artinya loh kok ada yang janggal nih dari proses pembangunan koperasi ini kan gitu. Jadi ini memang agar koperasi Desa Merah Putih on the track lah sesuai dengan target dari Pak Presiden, harus banyak pembenahan juga lah begitu ya Pak Bimo ya.
Ya dari sisi demand-nya, Ya. kita mau ditunjukkan ke siapa, dan dari sisi supply-nya, tata kelolanya seperti apa gitu. Ya. Nah, Karena kan tujuannya kan mengentaskan kemiskinan ekstrim, kemudian memperkuat ketahanan pangan melalui ekonomi kerakyatan begitu ya. Nah ini memang tujuan besar sebenarnya Pak Presiden. Tinggal pelaksanaannya sesuai on the track atau tidak, ini yang harus memang diperhatikan. Ya. Makanya Pak Purbaya kemarin mengatakan akan ada perubahan desain pelaksanaan begitu. Ini sudah sinyal perubahan kelihatannya begitu, Pak Bimo. Ya, karena saya rasa begini ya, dari sisi pemerintah sendiri sudah mulai merasa bahwa mungkin akan ada semacam dalam sisi, saya nggak tahu ya Pak Purbaya mengestimasi seperti apa kerugian dari sisi ini didirikan dengan biaya seperti ini, kok dampaknya artinya dari sisi valuasinya kok belum nampak gitu kan. Yeah. Jadi banyak loss-nya ya dalam sisi, mungkin dari sisi itu kemudian Pak Purbaya mulai melihat berarti ada beberapa spot-spot yang ternyata didirikan tidak tepat sasaran gitu kan. Yeah. Karena banyak loss-nya dari sisi, sekarang kan kuantitas banyak ternyata dampaknya nggak terasa oleh masyarakat ya. begitu. Ya, betul. Baik, Bahkan tadi masyarakat udah mulai menilai dengan apa? Transparan loh. Ini kok ada yang aneh nih, janggal nih pembangunan seperti di tempat di hutan yang jauh dari pemukiman masyarakat. Ya. Dan seterusnya gitu. Baik kalau begitu. Pak Bimo, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Prof. Sama-sama Pak Zaini. Selamat pagi, Profesor. Sehat selalu ya, masih